Selamat datang di channel Tanpa Dusta. Pernahkah Anda berdiri di tengah sebuah ruangan yang luas, ruangan yang megah, fasilitas lengkap, namun entah mengapa hati Anda terasa begitu kosong? Segalanya tampak sempurna di mata orang lain. Tidak ada hutang yang mencekik, tidak ada kelaparan yang mengancam. Namun di dalam hati ada sebuah ruang hampa yang dingin, sebuah kesepian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Hidup berjalan tapi rasanya hambar tak bermakna. Cerita kali ini datang dari seorang kiai. Pengalaman ini beliau sampaikan ketika mengisi kajian di Kota Sleman, tepatnya di Dinas Pendidikan tingkat kecamatan. Beliau menyampaikan, "Saya adalah seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren. Waktu itu pada bulan Ramadan 1447 Hijriah kemarin, suasana di Kabupaten Sleman begitu syahdu. Udara masih sejuk dan keberkahan bulan suci terasa menyelimuti setiap sudut kota. Saat itu di sebuah dinas pendidikan tingkat kecamatan meminta saya untuk mengisi sebuah kajian. Audiensnya adalah bapak dan ibu guru. Tema yang saya bawakan hari itu sangat indah, yaitu keutamaan menjadi seorang guru. Di hadapan mereka saya menyampaikan sebuah hakikat yang luar biasa, bahwa menjadi seorang guru bukanlah sekedar profesi, melainkan ladang amal yang tak terputus. Menjadi seorang guru adalah jalan tol menuju surga. Bahkan ketika raga kita sudah terkubur tanah, pahala itu akan terus mengalir. Mengapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan terus tersambung dari satu murid ke murid yang lain, abadi, melampaui usia sang guru itu sendiri." Setelah kajian selesai, kami membuka sesi tanya jawab. Suasana yang tadinya khusyuk beralih menjadi cair. Lalu seorang ibu guru mengangkat tangannya. Sebut saja namanya Bu Rahma. Wajahnya ayu, penampilan rapih, mencerminkan seorang wanita yang mapan secara ekonomi. Namun ada gurat kelelahan di sorot matanya. Bukan lelah karena fisik, tapi lelah yang berasal dari tempat yang lebih dalam. Ibu Rahma bercerita, "Pak Kiai, hidup saya belakangan ini terasa sangat hambar. Saya sering merasa gabut atau kosong saat berada di rumah. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Ia lalu mengurai kehidupannya yang di mata banyak orang adalah sebuah definisi kesuksesan. Anak-anaknya sudah besar, ada yang sedang menempuh kuliah di luar kota, ada yang sibuk dengan kegiatan di SMA, dan ada si bungsu yang masih SMP. Punya dunianya sendiri bersama teman-temannya. Suaminya adalah pria mapan yang kini sibuk dengan hobinya. Di akhir pekan, suaminya sibuk dengan garasi modifikasi motor, atau pergi bersepeda pagi-pagi sekali, menyusuri jalanan Sleman. Lalu sore harinya duduk di teras sambil asyik memelihara burung kicaunya. "Lalu saya, Pak Kiai?" tanyanya dengan suara agak bergetar. "Perasaan saya di rumah saya tidak ngapa-ngapain. Apalagi di rumah ada pembantu. Namanya Mbok Sumi. Dulu dia mengasuh anak-anak saat masih kecil. Sekarang anak-anak sudah besar. Mbak Sumi mengambil alih semua pekerjaan, dari mulai mencuci pakaian sampai menggosok baju.
Karena kekosongan itu, kesibukan saya akhirnya hanya satu, mainan HP. Tapi anehnya, semakin saya tidak punya beban pekerjaan, semakin hidup saya terasa hambar dan sepi. Awalnya pertanyaan itu tidak saya jawab dengan terlalu serius. Saya meresponnya dengan sedikit candaan. Saya katakan, Masya Allah Ibu, penyakit gabut dan hambar seperti itu biasanya hanya dirasakan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang sudah mapan dan berkecukupan. Kalau orang yang masih bingung besok mau makan apa, boro-boro sempat merasa gabut, Bu. Ruangan majelis sempat dipenuhi tawa kecil. Namun setelah tawa itu reda, saya menatap Ibu Rahma. Dan saya tahu, bagi beliau rasa seperti itu bukan sebuah lelucon. Rasa kosong itu nyata. Dan rasa kosong itu perlahan sedang membunuh jiwanya. Saya menyampaikan kepada beliau, Ibu Rahma, Rasulullah pernah berpesan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Coba Ibu perhatikan Mbok Sumi, pembantu di rumah Ibu. Saya bisa mendebak, Mbok Sumi pasti tidak pernah merasa gabut atau kesepian seperti yang Ibu rasakan. Mengapa? Karena tangannya terus bergerak, tenaganya terus terpakai untuk memberikan manfaat. Ia menyiapkan pakaian bersih untuk keluarga. Ia menata rumah. Ada rasa berguna di dalam dirinya. Sementara Ibu, mohon maaf, kelimpahan materi yang Ibu miliki saat ini membuat Ibu kehilangan sarana untuk memberikan manfaat. Ibu berhenti menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan kecil di dalam rumah. Dan celakanya, kekosongan itu tidak Ibu isi dengan sesuatu yang menghidupkan jiwa. Kekosongan itu justru diisi dengan menatap layar kaca yang dingin, membiarkan pikiran dan hati dijejali oleh ilusi dunia maya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa ketika kita sedang merasa gabut atau kosong, lalu kita lari dengan cara men-scroll TikTok, menonton Reels, atau melihat story orang lain. Perhatikanlah apa yang terjadi setelahnya. Pernahkah setelah berjam-jam menonton layar itu, tiba-tiba mood Anda menjadi sangat baik? Pernahkah hati Anda menjadi penuh dan damai? Tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Hati kita semakin gelisah, rasa lelah yang aneh menyergap. Dan perasaan gabut itu justru berubah menjadi kesepian yang semakin dalam. Mengapa? Karena jiwa kita tidak butuh hiburan visual. Jiwa kita butuh makanan spiritual. Saya menatap Ibu Rahma dan menatap seluruh jamaah yang hadir saat itu. Saya sampaikan sebuah obat dari langit, sebuah resep langsung dari sang pemilik hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati yang mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Hati manusia itu seperti sebuah wadah. Jika ia tidak diisi dengan cahaya zikir kepada Allah, maka ia akan diisi oleh gulita duniawi. Kesepian di tengah keramaian, hambaran di tengah kemewahan, itu bukanlah tanda bahwa Anda kurang piknik atau kurang hiburan. Itu adalah alarm dari jiwa Anda. Itu adalah rintihan hati yang sedang rindu kepada penciptanya. Hati itu sedang berteriak, aku butuh Allah, aku butuh kedekatan. Bagi orang-orang yang berada di fase seperti Ibu Rahma,
yang waktunya sudah terbebas dari beban mengurus anak-anak kecil, yang hartanya sudah dicukupkan, maka kesibukan yang paling pantas dan paling menyembuhkan adalah menyibukkan diri di jalan Allah. Datangilah majelis-majelis taklim, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, gerakan bibir untuk berzikir, gunakan harta dan tenaga luang untuk bersedekah, mengurus anak yatim, atau membantu sesama. Ketika kita sibuk memberi manfaat dan sibuk mengingat Allah, maka tidak akan ada lagi celah bagi sepi untuk bersarang di dada. Sahabatku yang dirahmati Allah, ujian manusia itu tidak selalu berbentuk kekurangan. Terkadang ujian yang paling berat justru datang dalam bentuk kelimpahan waktu luang dan harta yang cukup. Namun kita lupa bagaimana cara mensyukurinya. Hari ini jika Anda sedang duduk di kamar Anda memegang HP ini, merasa bahwa hidup seperti jalan di tempat, merasa hambar meski Anda memiliki segalanya, mungkin ini saatnya Anda meletakkan sejenak layar kaca itu. Ambil wudhu, hamparkan sajadah, menangislah di hadapannya. Mintalah agar hati yang mati ini dihidupkan kembali. Sebelum kita berpisah pada video kali ini, saya ingin bertanya kepada Anda, dan saya mohon Anda menjawab dengan jujur dari hati yang terdalam. Bagi Anda yang mungkin pernah merasakan fase hambar atau kesepian di tengah keramaian seperti Ibu Rahma, apa hal kecil yang akhirnya bisa membuat hati Anda kembali menemukan ketenangannya? Mari berbagi cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu satu kalimat dari Anda bisa menjadi cahaya hidayah bagi saudara kita saat ini yang masih merasa kesepian. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, menautkannya pada ridhonya, dan menjadikannya senantiasa tentram karena mengingatnya. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.